Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Akibat pandemi COVID-19, tidak sedikit negara yang akhirnya masuk ke jurang resesi karena ekonominya tidak lagi tumbuh, malah justru turun atau negatif dalam 2 kuartal beruntun. Bahkan tidak terkecuali negara adidaya Amerika Serikat. Pertanyaannya bagaimana dengan China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia? Kita tahu China ini adalah negara pertama yang melaporkan kasus COVID-19. Nah, untuk itu China sebetulnya memang sudah lebih dulu merasakan kerasnya pukulan pandemi bagi ekonomi. Tapi kondisinya sekarang, tanda-tanda pemulihan ekonomi China ini sudah semakin terlihat jelas. Bahkan sejumlah data ekonomi yang terbaru mengindikasikan bahwa bukan tidak mungkin ekonomi China ke depannya ini bisa bangkit jauh lebih kuat dari sebelum pandemi. Ini membuat kita bertanya-tanya ya, apakah memang corona ini justru menguntungkan China? Dan seperti apa dampaknya bagi dunia termasuk juga Indonesia? Kita akan bahas bersama. Senin 7 Desember kemarin China baru saja merilis data ekonomi terbaru, yaitu data ekspor impornya per November 2020. Jadi bulan kemarin ya. Nah, hasilnya China ini mencatatkan rekor surplus perdagangan, yaitu sebesar 75,42 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.000 triliun rupiah. Nah, itu luar biasa sekali ya. Surplus ini adalah yang terbesar kita lihat sepanjang sejarah atau setidaknya sepanjang sejarah pencatatan neraca dagang China ini ya. Nah, angka ini juga jauh lebih besar dari perkiraan berbagai pihak, analis, pasar yang hanya memperkirakan bahwa China hanya akan surplus sekitar 53,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, rekor surplus ini juga terjadi seiring dengan kenaikan ekspor China-nya yang memang tercatat paling tinggi dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat datanya di November kemarin, ekspor China ini sudah naik sampai 21,1% secara tahunan dari tahun sebelumnya menjadi 268,07 miliar dolar Amerika Serikat. Kenapa naiknya bisa signifikan sekali? Ternyata ini muncul setelah ada permintaan globalnya juga makin kuat untuk barang-barang kesehatan, termasuk alat pelindung diri atau APD dan barang-barang lain yang diperlukan untuk mengatasi pandemi. Begitu juga dengan permintaan produk-produk elektronik untuk bekerja dari rumah atau keperluan-keperluan lain untuk Natal dan Tahun Baru ya. Misalnya kulkas, microwave dan barang-barang lainnya itu permintaannya naik. Jadi menariknya, walaupun kasus COVID-19 ini pertama muncul di China, ternyata akhirnya tetap barang-barang dari China juga nih yang dibeli oleh negara-negara di seluruh dunia. Itu pertama, selain karena permintaan global, pemulihan pabrik di China yang tergolong cepat itu juga menjadi faktor pendukung ekspornya bisa naik signifikan. Artinya, China di sini tuh gercep ya, alias gerak cepat. Jadi begitu melihat permintaan global kan udah mulai naik nih untuk barang-barang China. Kemudian pabrik-pabrik di China juga langsung buru-buru mempersiapkan diri supaya bisa kerjanya lebih maksimal, supaya nggak ketinggalan gitu ya peluangnya. Sementara itu dari sisi ekspor kan naiknya signifikan banget. Dari sisi impor, China itu mencatatkan kenaikan impor di November hanya 4,5% dan menjadi 192,65 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi intinya ekspor China-nya naiknya banyak banget dan jauh lebih besar angkanya daripada impornya juga naiknya cuma sedikit. Jadilah pecah rekor surplusnya gitu ya sepanjang sejarah. Nah, ekspor China yang kuat ini akhirnya juga membuat surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat, dua negara ini kan saling terkait nih, ini juga semakin meningkat. Seperti apa sih sebetulnya hubungan kedua negara ini dan bagaimana nanti dampaknya gitu ya ke dunia dan Indonesia termasuk juga sejak Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, slogannya kan kita tahu Make America Great Again. Nah, Trump ini menilai bahwa defisit perdagangan Amerika Serikat itu sudah terlalu dalam. Kita lihat memang selama ini Amerika itu lebih banyak
impornya daripada ekspornya. Jadi selisihnya tuh negatif gitu ya, makanya defisit. Nah kalau dilihat lebih detail lagi yang berwarna kuning ini ternyata memang China lah yang membuat Amerika selama ini paling tekor neraca dagangnya karena banyak banget impor dari China. Nah untuk mengerem defisit perdagangan ini maka Trump akhirnya memberlakukan bea masuk kan terhadap ribuan produk impor asal China yang pastinya juga langsung dibalas China dengan tarif-tarif bea masuk untuk impor produk AS. Inilah yang menjadi cikal bakal dari perang dagang AS China itu. Tapi ada satu hal yang bisa kita pelajari dari perang dagang AS China ini, kita sebetulnya bisa melihat bahwa meskipun pemeran utamanya itu dua negara ini, Amerika Serikat dan China, tapi dampaknya itu bisa dirasakan di seluruh dunia dan membuat ekonomi global akhirnya melambat. Kenapa? Karena selama ini AS China memang jadi pengendali utama di dunia ya. AS tuh ibaratnya konsumennya yang lebih banyak membeli, nah China tuh produsen yang lebih banyak menjual. Jadi ketika permintaan dari Amerika Serikat ini berkurang karena kan tadi ada bea masuk impor untuk produk-produk China yang masuk ke Amerika Serikat, otomatis dunia usaha di China ini kan juga akhirnya mengurangi kapasitas produksinya sehingga membatasi nih pembelian bahan baku dari negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, jadi volume perdagangannya itu berkurang, aktivitas ekonomi dunia juga menyusut. Ini artinya menunjukkan bahwa perekonomian global sebetulnya selama ini sangat rentan dan bahkan timpang ya. Kalau Anda baca artikel tim riset CNBC Indonesia bahkan dengan berani menilai kita sepertinya terlalu bergantung dengan China, apalagi dengan munculnya pandemi COVID-19 ini yang semakin membuat kesenjangan itu terpampang nyata. Buktinya tadi kita lihat data ekspor China ketika dunia sekarang sedang membutuhkan alat-alat kesehatan karena pandemi COVID-19 yang awalnya juga dari China kasusnya, lagi-lagi China-nya yang jadi pemain utamanya dan yang pertama kali dicari untuk barang-barang kesehatan ini. Bahkan negara berkembang seperti Indonesia akhirnya malah kebanjiran impor alat kesehatan dari China. Ini data yang kami ambil dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang mencatat bahwa sampai 18 November 2020 kemarin nilai impor alat kesehatan dari China itu sudah mencapai 5,63 triliun rupiah dari sekitar ada 20 jenis alat kesehatan ya, ini khusus untuk kebutuhan penanganan COVID-19 di tanah air. Misalnya kita lihat yang paling besar impornya itu bahkan sampai ada di atas 1 triliun rupiah, itu ada PCR test 1,34 triliun rupiah, kemudian masker sampai juga ke rapid tes ya. Selain itu berbagai alat kesehatan lain ini impornya juga sampai ratusan miliar rupiah seperti pakaian pelindung APD termasuk juga ventilator. Nah selebihnya nih mulai dari termometer, kemudian juga dari kacamata pelindung atau goggles gitu ya, sarung tangan sampai juga face shield yang biasa kita pakai, sampai alat pelindung kepala dan yang lain-lainnya termasuk juga sampai alat suntik itu juga akhirnya diimpor dari China. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar nih keuntungan China yang dihasilkan. Sebetulnya lebih karena ketergantungan kita selama ini ya, khususnya di tengah pandemi. Nah semoga saja dari sini kita bisa belajar untuk bisa lebih serius lagi membangun industri dalam negeri demi mengurangi ketergantungan akan produk-produk impor bukan cuma dari China. Dan tidak hanya itu saja, kita juga perlu bekerja sama pastinya dengan berbagai negara lainnya untuk membangun industri yang saling terintegrasi. Karena sudah saatnya dunia berubah, sudah saatnya kemakmuran dirasakan dengan lebih merata. Jangan sampai hanya 1-2 negara saja yang menikmati segala keuntungan dari aktivitas ekonomi dunia.